Jam 12:10 Saat ini produksi di 6 kali 100 watt peak off grid 10 ampere 31 volt 780 watt hours. Voltage sekitar 26.7 di 13,3 dan 13.4. Nah, sekarang kita mau ngetes Kenika yang 24 volt dengan maksimalnya sekitar 1000 watt. Akan kita tes untuk daya maksimal. Kalau selama ini kita cuma ngetesnya cuma satu beban saja, pakai pompa maksimal sekitar 600 atau rice cooker saja sekitar 400. Nah, sekarang kita tes kalau kita gabung untuk pemakaian pompa dan rice cooker bersamaan, masih oke nggak nih si Kenika, atau alarmnya bakal bunyi. Untuk beban yang di atas ya sekitar 1000 lah, tapi nggak lebih dari 1100, masih di bawah 1200. Oke, ini udah langsung kita tersambung. Ini pompa, ini rice cooker. Rice cooker sekitar 400, pompa 600, jadi total sekitar 1000 watt. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini nyala, wifi connect udah nyala ya. 979, 980. Oke, lulus. Kelihatannya Kenika masih oke di 980 watt. Nah, ini rice cookernya masak 7 gelas untuk sekali makan. Nah, ini udah copot nih, nggak tahu nih kemana, jadi pakai ini. 985. Voltage turun ke 12.1. Yeah. Oke juga Kenika kan ya. Ini diganjel, jatuh lagi. Ups. Ininya terlalu pendek nih. Kabel voltage-nya nggak disambung, jadi ini bisa dipindah nggak ya? Pindah kemana nih ya? Ke sini kali ya. Nah, oke. Nah, ini Kenika inverter 24 volt DC, maksimalnya sekitar 1000 watt. Saat ini cuma 20,7. Produksi dari panelnya oleh 600 watt peak sekitar 200 watt. Jadi 700 wattnya ngambil dari aki. Posisi 980. Apakah akan lancar? Toren lumayan kosong kelihatannya. Pemakaian hari ini, tadi ngisi air pagi sudah 470. Jadi sekarang ngisi air kedua dan rice cooker 4.7 ampere. Wow, gede juga ya. Pemakaiannya 981. Oke. Nah, ini lulus untuk uji sampai 980. Masih di bawah 1000 berarti ya. Berarti ini inverternya bukan alay. Inverternya lumayan bisa buat pompa air jet pump, dan rice cooker berapa liter ini ya? 2 liter lebih lah, 2,8 berapa. Rice cooker yang agak gedean, agak besar, 400 watt.
ini pemakaiannya nggak ketahuan ya. Ini 48, berarti 48 itu adalah sejak dari pagi udah dipakai selama 48 menit. Ini voltage-nya 220 dari Kenika, 50 Hz. Kemudian ampere, power faktornya 0,8. Nah, ini rekor catatan watt paling tinggi 981. Oh, salah ding. 990 watt. Ya, jadi tadi ketika starting lonjakan arus ketika pompa dan rice cooker pertama kali kena arus itu nyedot 990. Jadi batas dari si Kenika untuk di level 990 watt itu aman-aman saja. Sekarang berapa? Sekarang udah turun di 984. Nah, cuma ini voltage-nya udah di bawah 12,5. Mudah-mudahan sih bisa terisi lagi oleh produksi dari siang sampai hari nanti. Sekarang tadi berapa ya, 800 watt hour, ya bisa lah. Oke, untuk on grid-nya saat ini on grid-nya 250 watt. Kenika 4 kali 100 watt peak. Mantap juga. Kalau yang 600 watt peak ini produksi hampir 380 watt. Wis naik euy. Oke, jadi setengahnya dari panel, hampir 400 watt disubsidi dari listrik panel surya. Oke, nanti kita akan cek lagi untuk setengah menit ke depan apakah masih di level 900 ataukah udah stabil. Setelah rice cookernya matang biasanya langsung ke level 70 atau 80 watt saja untuk mode menghangatkan. Nah, ini karena pakai baterai equalizer, voltage-nya lumayan stabil dari dua aki ini di 12 volt. Oke, saya tambah lagi dengan lampu indoor sekitar 35 derajat, jadi total 35 derajat 35 sampai 40 watt untuk lampu indoor, sehingga total pemakaian sekarang 1000 watt. Masih aman. Kenika inverter 24 volt dibebani di digital meter sekarang 1025 untuk pemakaian pompa air, rice cooker, dan lampu indoor 6 lampu, total 37 watt sih biasanya nih. Nah, tadi pemakaian untuk 3 beban, pompa, rice cooker, dan lampu dengan total 1020 watt ternyata cukup menguras akinya
Jadi alarm dari Kenikanya bunyi karena mungkin udah low voltage, tapi tadi lupa tadi nggak kedetek di berapa low voltage nya, mungkin di 23 mungkin ya. Jadi kita matikan tadi pompanya. Sekarang rice cooker udah mode menghangatkan, jadi bisa tukeran lagi. Sekarang pompa yang lagi jalan 643 watt. Total pemakaian KWH 1080 watt hours. Nah, jadi untuk pemakaian sampai 1000 watt hours ini akinya langsung kekuras gitu ya. Jadi kalau produksi dari panel itu cuma 1000 watt hours, bener-bener akinya tekor gitu untuk 2 kali 120 ampere. Nah, berarti produksi yang paling aman kelihatannya kalau untuk penggunaan pompa dan rice cooker itu harus di atas 1500 watt hours mungkin ya per harinya rata-rata, biar nggak kena low voltage. Kemudian tadi juga untuk beban yang sampai 1000 lebih, tadi rekor ini semana ya tadi beban tertinggi. Nah, tadi rekornya adalah dari si Kenika ini 1028 watt untuk beban load paling tinggi yang kita tes. Nah, ini cuma buat ngetes saja, nggak usah sering-sering. Kalau sering-sering dipaksakan nanti takutnya jebol ya. Jadi lebih baik kita awet-awet aja, maksimal 50 atau 60% dari 1000 watt itu, main di 600 atau 700. Tapi ini untuk ngetes sampai di uji 1028 dia masih oke. Tadi sekitar ya 15 sampai 30 menit lah sebelum si low voltage alarmnya teriak-teriak. Jadi kalau kondisi akinya support, sebetulnya ini bisa running di atas 1000 watt ya, lebih lama lagi gitu. Cuma karena akinya keburu soak, jadinya ya kita harus pilih salah satu. Nah, ini akinya udah di bawah 12 volt, udah mulai kekuras karena torennya nih kayaknya cukup kosong juga. Ini KWH ini 48, 46 paling rendah untuk mode rice cooker menghangatkan. Ini paling tinggi, ini costnya. Nah, ini sekarang masih running si pompa air. Nah, kita akan ngetes ini sampai di level berapa alarm low voltage nya akan menyala. Dari panel sebetulnya lumayan, produksinya 8 ampere 270 watt. Untuk seri 6 kali 100 watt peak, produksinya di 8 ampere. Sementara kalau untuk yang paralel 4 kali 100 sekarang 11,5 ampere 170 watt. Jadi lumayan nih, ada panas lewat dikit. Nah, pompa udah selesai tugasnya. Langsung ke sekarang 46, berarti lampu dan rice cooker 46 volt. Oke, jadi untuk uji coba load maksimal si inverter Kenika, alhamdulillah beres. Tapi sekali aja, nggak mau diulangi, takut jebol. Oke, demikian uji beban dari inverter Kenika 1000 watt untuk
bebannya tadi pakai pompa, rice cooker, dan lampu indoor dengan total maksimal beban 1026 apa 28 ya. Begitu. Semoga bermanfaat.